Salve saudara-saudariku yang terkasih, apa kabar Anda? Pada kesempatan ini marilah kita membahas satu topik yang menarik, yaitu bayi tabung. Apakah Anda tahu bahwa gereja Katolik melarang praktik dari bayi tabung itu? Nah saudara-saudariku yang terkasih, di dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Vatikan pada tahun 1987, yaitu Donum Vitae, melarang keras praktik bayi tabung itu. Tapi saudara-saudari yang terkasih, alasan gereja Katolik melarang bayi tabung itu sangat menarik kita renungkan bersama dan harus kita berikan perhatian, kita harus ikuti karena luar biasa saudara-saudari yang terkasih, dampak negatif dari bayi tabung itu. Alasan yang pertama kenapa gereja Katolik melarang bayi tabung, karena rupanya dalam proses bayi tabung itu terjadi yang namanya aborsi. Karena nanti setelah diambil sel telur, lalu juga sel sperma, lalu dibuahkan di dalam tabung, lalu tidak semua embrio yang sudah jadi embrio itu dimasukkan kembali ke rahim ibu. Jadi pasti ada yang dibuang, mati, aborsi, dan sebagian dibekukan menjadi objek penelitian semata. Martabat manusia direndahkan menjadi objek penelitian, gitu ya. Jadi dia bukan lagi subjek pada dirinya, bukan lagi sebagai makhluk hidup yang mestinya kita hormati, tetapi justru dijadikan sebagai objek semata. Jadi ini alasan yang pertama mengapa gereja menolak bayi tabung itu. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang Katolik, kita tahu kan kitab hukum kanonik, kanon 1397, versi terbaru, dikatakan di sana bahwa semua orang yang melakukan aborsi dan ikut mendukung aborsi dan berhasil aborsi itu terkena hukuman yang sangat berat yang disebut dengan ekskomunikasi late sententiae. Otomatis, otomatis terkena hukuman karena perbuatan aborsi itu sendiri. Itu alasan yang pertama, jangan pernah lagi melakukan yang namanya bayi tabung. Jadi kalau ada orang Katolik yang punya rencana, sekarang waktunya untuk tidak melanjutkan rencana itu. Jangan lakukan bayi tabung. Lalu alasan yang kedua, saudara-saudari yang terkasih, mengapa bayi tabung itu ditolak oleh gereja Katolik? Karena proses bayi tabung itu berarti proses prokreasi artificial, buatan, rekayasa manusia. Bukan proses kelahiran atau prokreasi natural atau alami. Anda tahu dan kita sadari semua bahwa kalau proses prokreasi artificial berarti yang mengatur, yang berkuasa adalah manusia. Itu berarti Allah tidak lagi berguna, tidak ada lagi otoritas Allah. Sementara kalau prokreasi natural, maka yang berkuasa adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jangan kita ambil alih kedudukan Allah. Jadi bagi gereja Katolik tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dari sisi teologis. Alasan mengapa bayi tabung ditolak oleh gereja Katolik. Alasan yang ketiga kenapa bayi tabung itu ditolak oleh gereja Katolik adalah ada kemungkinan bahwa nanti terjadi yang namanya perkawinan poligami. Jadi tidak lagi monogami. Sementara gereja Katolik mempertahankan ajaran monogami, bukan poligami. Mengapa? Karena rupanya kalau terjadi yang namanya bayi tabung itu bisa jadi ada orang lain yang mendonor benih, bukan dari pasangan itu sendiri. Sel telurnya dari orang lain atau sel sperma dari orang lain itu lalu disatukan, lalu dimasukkan dalam perut seorang ibu. Artinya saudara-saudara yang terkasih, terjadi sebenarnya poligami. Karena sel telur dan sel sperma bisa bukan berasal dari pasangan suami istri itu sendiri. Jadi ditolak oleh gereja. Tapi juga kalau bayi tabung homolog, yaitu sel sperma dan sel telur dari pasangan suami itu sendiri, tetap dilarang oleh gereja, ditolak oleh gereja. Mengapa? Karena kembali lagi alasannya karena prokreasi artificial, rekayasa manusia, yang berkuasa, yang mengatur adalah manusia. Saudara-saudara yang terkasih, ada alasan lain mengapa juga gereja menolak bayi tabung itu, karena rupa-rupanya dalam proses pengambilan sel sperma dari pria kadang-kadang juga dilakukan dengan masturbasi. Nah, masturbasi itu sendiri bertentangan dengan moral dan itu adalah dosa menurut gereja Katolik. Anda bisa baca nanti di dalam Katekismus Gereja Katolik,
Lalu alasan yang berikutnya adalah bisa juga nanti dalam proses pengambilan sel telur atau juga sel sperma itu ya bisa terjadi yang namanya kontraseptif. Mengapa? Tapi seperti begini ya, coitus interruptus, dalam arti ketika melakukan hubungan seksual lalu air maninya atau sel sperma dikeluarkan di luar, jadi bukan di dalam rahim. Itu dilarang di dalam kitab suci. Nanti Anda bisa membaca ya kitab Kejadian bab 38 ayat 9 sampai 10. Di situ Tuhan Allah itu ya menghukum ya Onan karena ketika dia melakukan persetubuhan lalu dia melakukan coitus interruptus, air maninya dibuang di luar rahim. Jadi saudara-saudara yang terkasih, itulah alasan-alasan mengapa Gereja Katolik menolak bayi tabung. Marilah kita perhatikan dan jangan pernah melakukan. Jangan juga para romo ya mendoakan kalau ada umat yang memberi intensi supaya dilancarkan bayi tabung. Nggak boleh didoakan di dalam intensi. Dan umat Allah juga jangan ya memberi intensi kepada romo supaya didoakan di dalam misa supaya lancar bayi tabung yang akan direncanakan, yang akan dilakukan. Jangan pernah. Para romo harus menolak intensi bayi tabung. Jangan doakan hal yang salah di dalam perayaan Ekaristi. Bayi tabung itu dilarang oleh Gereja Katolik. Oleh karena itu, para romo pun harus memberikan contoh kepada umat, harus memberikan teladan kepada umat, harus taat kepada Gereja Katolik. Dalam ajaran resmi Gereja Katolik harus ditaati oleh para romo. Ya. Jangan pernah terjadi. Jangan terjadi di dalam Gereja Katolik didoakan di dalam intensi misa mengenai bayi tabung. Tuhan memberkati.